Hai hai, dengan aku di sini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di ruang jeda, tempat aku berbicara pelan tanpa harus menjelaskan apapun. Kalau kamu ada di sini, mungkin kamu juga sedang butuh sedikit ruang untuk jujur pada diri sendiri. Podcast ini berjudul Perempuan yang Tumbuh Terlalu Cepat. Aku tidak pernah benar-benar tahu kapan aku berhenti menjadi anak. Tidak ada tanggal, tidak ada perayaan, tidak ada tanda resmi bahwa aku sudah harus mengerti segalanya. Aku hanya ingat bahwa sejak kecil, aku terlalu terbiasa untuk memperhatikan suasana, memperhatikan wajah orang-orang di rumah, memperhatikan nada bicara, perubahan emosi, dan bahkan kelelahan yang tidak diucapkan. Aku belajar satu hal sangat awal. Jangan menambah beban. Dan ya, sejak itu aku mulai mengecilkan diriku sendiri. Aku anak perempuan pertama, dan menjadi yang pertama berarti seringkali menjadi yang paling cepat belajar menahan. Menjadi yang paling cepat memahami bahwa tidak semua hal boleh diminta, bahwa tidak semua tangis perlu dikeluarkan, bahwa ada kondisi di mana aku harus kuat meskipun aku sendiri belum siap. Aku tumbuh dengan tanggung jawab yang tidak pernah aku minta, tapi selalu aku pikul. Aku belajar mengalah tanpa merasa itu pilihan. Aku belajar diam tanpa merasa itu pengorbanan. Semuanya terasa wajar sampai suatu hari aku sadar. Aku sudah terlalu lama hidup tanpa benar-benar mendengarkan diriku sendiri. Aku sering terlihat baik-baik saja. Aku pandai menyusun kata, pandai tersenyum di waktu yang tepat. Aku pandai untuk berkata nggak apa-apa, bahkan ketika semuanya tidak baik-baik saja. Dan orang-orang percaya akan hal itu, karena aku terlihat kuat. Padahal jauh di dalam kepalaku, aku juga sering kelelahan. Bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan yang pelan-pelan menggerogoti diriku. Lelah menahan perasaan, lelah untuk mengerti lebih dulu, lelah menjadi orang yang selalu bisa diandalkan, tapi jarang benar-benar ditanya kabarnya. Aku terbiasa menjadi penyangga, aku terbiasa menjadi tempat pulang, tapi aku tidak pernah benar-benar punya tempat untuk pulang dengan seluruh rasa lelahku. Aku tumbuh menjadi seseorang yang sulit untuk meminta tolong. Bukan karena aku tidak butuh, tapi karena aku terbiasa mengurus segalanya sendiri. Aku selalu merasa lebih aman jika aku yang memegang kendali, karena bergantung berarti membuka kemungkinan untuk kecewa. Dan aku sudah terlalu sering kecewa dalam diam. Aku tidak pandai menunjukkan kelemahan, bahkan pada orang-orang terdekat. Aku takut dianggap merepotkan, takut dianggap berlebihan, takut menjadi beban seperti yang sejak kecil aku pelajari untuk aku hindari. Aku sering menunda kebahagiaanku sendiri. Nanti saja, nunggu semua beres, nunggu situasi lebih baik. Tapi nyatanya, hidup tidak pernah benar-benar berhenti untuk menunggu aku siap. Sekarang aku dewasa, dan di usia ini, aku justru mulai merasakan semua yang dulu aku tunda. Semua kesedihan yang tidak sempat aku rasakan datang bersamaan. Semua emosi yang aku simpan rapat-rapat mulai mencari jalan keluar. Aku sering merasa kosong tanpa tahu kenapa. Sering lelah tanpa tahu harus mengadu kepada siapa. Sering ingin menangis, tapi bahkan tidak tahu apa yang harus aku tangisi. Aku sadar, selama ini aku terlalu keras pada diriku sendiri. Aku menuntut diriku untuk selalu kuat, selalu bisa, selalu mengerti. Aku marah pada diriku saat aku lelah. Aku kecewa pada diriku saat aku tidak sanggup.
Aku tidak pernah memberi ruang untuk diriku menjadi manusia biasa. Aku lupa bahwa aku juga berhak rapuh. Aku lupa bahwa aku juga boleh bingung. Aku lupa bahwa aku juga boleh tidak tahu jawabannya. Menjadi anak perempuan pertama membuatku terbiasa berdiri paling depan, tapi tidak ada yang mengajarkanku bagaimana caranya untuk berhenti. Tidak ada yang mengajarkanku bagaimana caranya melepas peran itu tanpa merasa bersalah. Aku sering merasa bersalah saat memilih diriku sendiri, saat aku ingin istirahat, saat aku ingin menolak, saat aku ingin pergi mengejar hidupku sendiri, seolah kebahagiaanku adalah bentuk pengkhianatan. Padahal nyatanya, aku hanya ingin bernafas. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku tahu semua orang melakukan yang terbaik dengan caranya masing-masing. Tapi aku juga tidak bisa untuk terus menyangkal satu hal, bahwa aku terluka. Bukan karena tidak dicintai, tapi karena terlalu sering untuk mengalah. Bukan karena kurang perhatian, tapi karena terlalu lama menyingkirkan diriku sendiri. Aku tumbuh terlalu cepat, dan sekarang aku sedang belajar sesuatu yang seharusnya aku pelajari sejak dulu. Bagaimana caranya lembut pada diriku sendiri. Belajar ini tidak mudah. Kadang aku masih rileks untuk menyalahkan diriku. Kadang aku masih merasa harus kuat meski aku capek. Kadang aku juga masih merasa tidak pantas untuk mengeluh. Tapi setidaknya sekarang aku sadar, dan kesadaran itu, meski menyakitkan, adalah awal. Aku sedang belajar untuk memaafkan diriku yang terlalu keras, memaafkan diriku yang tidak tahu cara meminta bantuan, memaafkan diriku yang bertahan terlalu lama di tempat yang melelahkan, hanya karena merasa harus. Aku tidak ingin lagi hidup hanya sebagai peran. Aku ingin hidup sebagai manusia. Dan malam ini, lewat suara ini, aku tidak sedang mencari penguatan. Aku hanya ingin jujur. Aku anak perempuan pertama, dan aku lelah. Tapi untuk pertama kalinya, aku mengizinkan diriku mengakuinya. Mungkin aku tidak akan langsung berubah. Mungkin besok, aku masih akan kuat lagi. Tapi setidaknya untuk sekarang, aku tahu, aku juga layak untuk dijaga. Aku mulai sadar bahwa kelelahan ini bukan datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh bertahun-tahun dari kebiasaan kecil yang selalu aku anggap wajar, dari kebiasaan menunda diri sendiri, dari refleks berkata, aku nggak apa-apa, bahkan sebelum aku sempat mengecek perasaanku sendiri. Aku terbiasa hidup dalam mode siaga, seperti ada alarm di kepalaku yang tidak pernah benar-benar mati. Selalu waspada, selalu siap, selalu berjaga. Dan hidup seperti itu membuatku lupa rasanya tenang. Aku jarang benar-benar santai, bahkan saat aku diam, pikiranku terus bekerja, menghitung kemungkinan, menyusun skenario terburuk, menyiapkan diri kalau-kalau aku harus kuat lagi. Aku tidak tahu sejak kapan ketenangan terasa asing, dan kecemasan justru terasa akrab. Aku sering iri pada orang-orang yang bisa jatuh tanpa takut, yang bisa runtuh tanpa merasa bersalah, yang bisa berkata, aku butuh bantuan, tanpa merasa gagal. Sementara aku, bahkan saat aku tenggelam, aku masih berusaha terlihat berenang. Aku belajar menyembunyikan luka dengan rapi. Bukan karena aku ingin terlihat sempurna, tapi karena aku tidak tahu harus meletakkan luka itu di mana. Aku takut kalau aku menunjukkannya tidak ada yang siap untuk menampung. Jadi, aku simpan saja. Aku rapikan, lalu aku biasakan. Dan luka yang dibiasakan tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya menjadi sunyi. Aku sering marah pada diriku sendiri. Marah karena aku tidak bisa lebih santai, marah karena aku terlalu sensitif, marah karena aku merasa lelah, padahal harusnya aku bisa. Aku keras pada diriku dengan cara yang tidak pernah aku lakukan pada orang lain. Aku memaafkan semua orang, tapi sulit sekali memaafkan diriku sendiri. Aku memberi pengertian pada semua orang, tapi jarang memberikannya pada diriku. Aku menuntut diriku untuk dewasa setiap waktu, untuk kuat setiap saat,
untuk mengerti semua hal, bahkan hal-hal yang menyakitiku. Aku lupa satu hal, dewasa tidak berarti kebal. Ada malam-malam di mana aku duduk diam, merasa kosong, dan bertanya tanpa suara. Kenapa rasanya aku selalu sendirian, bahkan saat aku dikelilingi orang-orang? Dan jawabannya menyakitkan, karena aku terlalu lama tidak membiarkan siapapun benar-benar masuk. Aku membangun tembok tinggi, lalu heran kenapa tidak ada yang sampai. Aku tidak tahu bagaimana caranya meminta dipeluk tanpa merasa lemah. Aku tidak tahu bagaimana caranya menangis tanpa merasa gagal. Aku tidak tahu bagaimana caranya berhenti menjadi yang paling kuat tanpa merasa kehilangan identitas. Karena selama ini, kekuatan adalah caraku bertahan. Tapi bertahan terus-menerus juga melelahkan. Aku mulai menyadari, menjadi anak pertama membuatku tumbuh dengan cinta yang bersyarat. Bukan karena orang-orang tidak mencintaiku, tapi karena aku belajar mencintai diriku hanya saat aku berguna, hanya saat aku bisa, hanya saat aku kuat. Dan saat aku lelah, aku merasa tidak pantas. Saat aku gagal, aku merasa mengecewakan. Saat aku ingin berhenti, aku merasa aku egois. Padahal aku hanya manusia. Aku ingin berhenti memarahi diriku karena merasa lelah. Aku ingin berhenti menganggap istirahat sebagai kemunduran. Aku ingin berhenti merasa bersalah karena ingin hidupku juga tenang. Aku ingin belajar satu hal yang terasa paling sulit. Menerima bahwa aku tidak harus selalu menjadi versi terbaik dari diriku untuk layak dicintai. Aku tidak harus produktif untuk pantas dihargai. Aku tidak harus kuat untuk pantas dipeluk. Aku tidak harus selalu mengerti untuk pantas dimengerti. Kesadaran ini tidak langsung membuat semuanya menjadi ringan, karena justru sebaliknya, ia membuatku sadar betapa lelahnya aku selama ini. Dan itu menyedihkan. Menyedihkan karena aku baru mengizinkan diriku merasakannya sekarang. Menyedihkan karena aku baru sadar betapa sering aku mengabaikan diriku sendiri. Menyedihkan karena aku mengerti aku terlalu cepat tumbuh dan aku tidak pernah benar-benar diajari cara merawat diriku setelahnya. Aku masih belajar. Aku masih sering jatuh ke pola lama. Masih sering menguatkan diri saat seharusnya aku beristirahat. Masih sering menahan saat seharusnya aku melepaskan. Tapi sekarang aku tahu satu hal, aku tidak ingin terus hidup seperti ini. Aku ingin pelan-pelan menurunkan beban yang bukan milikku. Aku ingin pelan-pelan berhenti menjadi segalanya untuk semua orang. Aku ingin pelan-pelan menjadi cukup untuk diriku sendiri. Dan kalau hari ini aku masih lelah, itu tidak masalah. Kalau hari ini aku masih belum bisa memaafkan diriku sepenuhnya, itu juga bukan masalah. Aku tidak harus sembuh dalam semalam. Aku hanya ingin jujur bahwa aku anak perempuan pertama yang sedang belajar berhenti menyakiti dirinya sendiri. Sebelum semua ini, ada satu titik di mana aku akhirnya berhenti untuk pura-pura kuat. Bukan karena aku berani, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk berpura-pura. Itu bukan momen besar, tidak dramatis, dan tidak disaksikan oleh siapapun. Aku hanya sendirian saat itu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak sanggup lagi menahan semuanya. Aku ingat rasanya dada ini sesak, seperti ada beban bertahun-tahun yang tiba-tiba jatuh bersamaan. Nafasku pendek, tanganku dingin, kepalaku penuh suara yang saling bertabrakan. Dan di tengah semua itu, ada satu pikiran yang paling menyakitkan. Aku capek hidup seperti ini. Aku capek jadi kuat. Aku capek jadi yang mengerti. Aku capek jadi yang selalu bisa. Aku duduk diam, tapi tubuhku gemetar. Aku menunduk, mencoba menahan. Seperti yang selama ini selalu aku lakukan. Tapi kali ini tidak bisa. Air mata itu keluar begitu saja tanpa izin,
tanpa jeda. Dan saat itu aku sadar bahwa selama ini aku bukan tidak sedih. Aku hanya tidak pernah memberi ruang untuk menangis. Tangisku pecah saat itu. Bukan tangis yang rapih, bukan tangis yang pelan, tangis yang membuat bahu gemetar, tangis yang membuat nafas tersengal, dan tangis yang tidak peduli siapapun. Aku menangis bukan karena satu kejadian. Aku menangis karena terlalu banyak hal yang tidak pernah sempat aku rasakan. Aku menangisi diriku yang kecil, yang terlalu cepat belajar diam, yang terlalu cepat belajar mengalah, yang terlalu cepat mengerti bahwa dia tidak boleh merepotkan siapapun. Aku menangisi diriku yang dewasa, yang terus berjalan meski lelah, yang memaksa tersenyum meski hancur, yang memarahi dirinya sendiri setiap kali merasa tidak sanggup. Aku menangis karena aku sadar tidak ada yang pernah benar-benar bertanya apakah aku baik-baik saja. Dan aku juga tidak pernah benar-benar menjawab jujur saat ditanya. Aku menangis karena aku lelah merasa sendirian. Padahal aku selalu ada untuk semua orang. Tangisku semakin keras saat satu kalimat itu muncul di kepalaku. Kalimat yang selama ini aku kubur dalam-dalam, bahwa aku juga ingin dijaga. Kalimat itu menghancurkan karena aku tidak tahu bagaimana caranya, karena aku tidak tahu siapa yang harus aku minta, karena aku sudah terlalu lama terbiasa menjaga diriku sendiri. Aku menutup wajahku dengan tangan, dan untuk pertama kalinya aku tidak mencoba menghentikan air mata itu. Aku membiarkannya jatuh. Aku membiarkan diriku terlihat lemah meski tidak ada siapapun yang melihat. Aku menangis sampai badanku lelah, sampai suaraku serak, sampai tidak ada lagi yang bisa ditahan. Dan di tengah tangis itu, ada satu perasaan yang paling menyakitkan. Kesepian. Kesepian yang bukan karena tidak ada orang, tapi karena terlalu lama aku tidak benar-benar ditemani. Aku merasa kecil, aku merasa rapuh, aku merasa sendirian seperti anak kecil yang tersesat tapi tidak tahu harus pulang kemana. Aku menangis sampai akhirnya aku duduk memeluk diri sendiri. Tanganku gemetar, tapi aku tidak punya pilihan lain. Tidak ada pelukan lain, tidak ada bahu lain, karena hanya aku dan semua rasa yang akhirnya keluar. Di momen itu, untuk pertama kalinya, aku berhenti memarahi diriku karena menangis. Aku tidak berkata aku lemah, aku tidak berkata aku gagal. Aku hanya berkata, dalam hati yang tersisa, aku lelah. Kalimat itu tidak butuh penjelasan. Ia cukup. Tangisku pelan-pelan mereda. Bukan karena aku sudah sembuh, tapi karena tubuhku kelelahan. Mataku panas, dadaku masih sesak. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku tidak lagi menyangkal rasa sakitku sendiri. Aku sadar selama ini aku menuntut diriku untuk bertahan tanpa pernah memberinya izin untuk runtuh. Dan malam itu, aku runtuh sepenuhnya. Dan mungkin runtuh itu perlu. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lari dari rasa sakitku. Aku duduk bersamanya. Aku membiarkannya ada. Aku mengakuinya. Aku anak perempuan pertama. Dan malam itu, aku akhirnya menangis. Sebagai seorang anak. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau malam ini terasa sedikit lebih sunyi, semoga kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kita mungkin tumbuh dengan cerita yang tidak lengkap, tapi kita tetap berhak menjalani hidup dengan utuh. Aku pamit dari ruang jeda ini. Sampai kita bertemu lagi di cerita berikutnya. Jaga dirimu baik-baik, dan jangan lupa peluk dirimu sendiri.